Kalau kamu sekarang lagi lihat video ini, berarti kamu lagi cari-cari info kan soal kamera 360. Nah, buat yang lagi cari info soal Insta360 One X2, wajib lihat video ini karena ini bisa jadi salah satu referensi kamu buat jadi beli apa enggak. Gue bakal bahas kamera Insta360 One X2 yang gue udah pakai selama 1 tahun terakhir. Check it out. Oke, jadi nih kalau misalnya kamu lagi bingung mau beli kamera 360 apa yang cocok buat kamu, Insta360 One X2 mungkin jadi salah satu pilihan. Ya dong, karena banyak yang review bagus, kecil, terus juga hasil shootnya bagus banget, terus apalagi ya, compact. Nah, gue bakal cerita dari versi gue karena gue udah pakai ini selama setahun. Jadi gimana impresi gue setelah pakai selama setahun ini? Nah, gue bakal kasih tahu ini dari versinya Felix ya. Jadi oke, gue bakal jelasin dulu gini. Gue pakai kamera Insta360 One X2 ini ya kurang lebih hampir setahun. Dan waktu gue beli kamera ini ya, gue udah pakai ini buat macam-macam, buat main sepatu roda, buat review makanan, buat jalan-jalan, banyak lah ya. Cuma satu gue nggak pernah pakai ini buat mainan di air, alias gue belum pernah sekalipun nyemplung ini ke air karena gue masih takut kalau kenapa-napa sama kameranya. Oke, jadi gini, gue waktu beli kamera ini, yang pertama adalah ya di dalam boxnya itu bakal lu dapat adalah kameranya ini ya. Ini kameranya Insta360 One X2. Kemudian ada juga dapat namanya selfie stick. Ini yang kita sebut sebagai invisible stick. Ini ini ya. Jadi ini yang kita pakai di kameranya buat dipegang, buat lu bawa kemana-mana. Oke, dan lo bakal dapat juga ini yang namanya adalah soft case-nya. Jadi ya tujuannya biar aman gitu, buat dimasukin begini. Oke, jadi lo dapetin soft case, lo dapetin yang ya artis utamanya yaitu adalah kameranya ini dan ini selfie stick. Cuma gini, beberapa reviewer juga dan pengalaman gua gitu ya. Jadi memang ada paket bundling yang dapat selfie stick dan kamera, atau lo bisa pilih kamera dan lens guard ya. Ingat, kalau gua dulu beli ini, gue milihnya adalah gua ambil yang bundling, dapat selfie stick dan lens guard gitu ya. Itu yang gua dulu beli. Oke, jadi kenapa gue pakai lens guard? Karena ya takut aja ya ketika lu naruhnya sembarangan ada scratch kecil, itu akan berpengaruh dengan video 360-nya nanti. Yang artinya adalah lu nggak mau dong akan membuang hasil video yang bagus itu gara-gara satu scratch kecil, dan itu membuat jadi nggak bagus pada akhirnya gitu ya. Nah, pas gue beli ini, gue juga belinya nggak cuman ini doang. Jadi pas lu beli ini, pastinya lu butuh memori tambahan, memory card. Karena lu cuma beli kamera doang nggak bisa, lu harus beli memory cardnya. Dan memory cardnya itu yang khusus ya, karena kalau memory cardnya yang biasa itu berbeda. Dia yang high speed kalau gue nggak salah. Jadi lu harus beli memory cardnya yang khusus ya. Saran gue kalau beli kamera yang 128 GB. Oke. Kenapa? Karena kalau ngerekod video 360 itu lo perlu tahu bahwa gede filenya, gede banget. Jadi lo harus punya memori yang makin gede makin bagus lah ya. Karena 1 menit bisa segiga lo kalau misalnya nyimpen filenya itu ya. Nah kemudian kalau gue belinya itu selain gue beli memang bawaannya tadi ya, gue dapet selfie stick, gue dapet lens guard, kemudian ya pasti kameranya. Gue beli juga adalah baterai tambahan. Gue beli baterai tambahannya ini. Jadi gue punya 2 baterai ya. Gue punya baterai tambahan juga.
Kemudian gue juga beli hard case-nya. Ini hard case-nya. Jadi buat ya lu tahu ya, kalau lu bawa barang yang seperti ini dan lu taruh di dalam tas tadi, lu nggak punya hard case, lu cuma pakai ginian doang, ya itu resiko juga ketika lu taruh dalam tas dan dia kepentok-pentok takutnya pecah. Ya lu nggak mau dong. Kamera yang menurut gue harganya lumayan ini, dan gara-gara lu salah naro dan akhirnya kamera lu jadi scratch atau parahnya adalah pecah. Nggak mau dong, makanya gue pribadi gue beli hard case-nya. Dan satu lagi, ini nih, gue lupa. Oke, nih, gue tunjukin. Nah, gue beli ini adalah fast charger-nya buat si baterai ya. Gue beli ini. Kenapa gue beli tambahan untuk fast charging ini, kemudian baterai juga, ya karena ya pengalaman gue nih gitu ya, ketika lo lagi asik-asik ngerekod kemudian baterainya habis, otomatis ketika baterai lo habis, lo berarti kan harus berhenti dong ngerekodnya, lo nggak bisa lanjut lagi dong, ya kan? Nah, gunanya punya baterai tambahan, nanti lo bisa recordingnya bisa jalan lagi dan bisa nambah waktu lah buat ngerekod, bener dong, ya kan? Nah, itu yang gue lakuin. Kenapa gue perlu satu lagi minimal baterai tambahan, dan perlu tahu ini buat ngecasnya bisa buat 3 baterai ya. Nah, terus pengalaman gue nih, ya pengalaman gue pakai kamera yang keren ini selama kurang lebih 1 tahun itu seperti apa. Jadi kalau lu udah pernah lihat video gue juga, jadi di saat gue di awal-awal, ternyata gue pernah ngalamin masalah dengan dia punya touchscreen-nya itu bermasalah, ya. Lu lihat aja video gue juga ngalamin di awal-awal touchscreen-nya nggak bisa dipegang, baru 10 hari gue pakai, dan itu sempat bikin gue grogi, sempat gue bikin stres juga, karena ya ketika lu beli barang dan belum lama barangnya trouble kan lu sebel dong. Makanya ya itu gue alamin, dan gue sampai bela-belain gue ke Jakarta buat tukerin handphone lagi, kamera gitu ya. Gue bela-belain tuh ke Jakarta demi itu, dan untungnya langsung diganti unit yang baru sama distributor utama. Makanya kalau beli ini lu wajib belinya adalah di distributor utama, jangan asal. Ntar gue kasih deh link pembeliannya di deskripsi video ya. Nah, pengalaman gue apa waktu gue beli kamera ini, selama gue pakai kurang lebih setahun ini, memang buat gue nih kebutuhan gue yang untuk bikin konten, misalnya gue lagi main sepatu roda dan lu nggak mungkin dong minta tolong teman lu videoin lu terus-terusan, itu susah. Ini sangat ngebantu banget ketika lu memang suka outdoor sport gitu ya, atau lu ya intinya lu pengen berada dalam frame dan kelihatannya juga cukup bagus dan lu nggak ngerepotin orang. Ini sangat berguna buat gua pribadi. Jadi ketika pakai ini itu akan sangat mudah sekali gitu. Jadi kegunaan dari kamera ini sangat bisa mengakomodir itu. Kemudian dari penggunaannya juga gampang banget. Lu tinggal press record doang ya, lu klik di sini, dia akan nge-record, dan udah setelah record dia akan jalan, dan ketika udah jalan ya udah, lu nanti tinggal editing aja after shooting. Udah tinggal record, lu tinggal jalan, lu tinggal main sepatu roda, lu mau lari, mau ngapain kayak gitu ya, udah dia akan record, lu tinggal editing nanti pada akhirnya nanti. Itu proses editingnya. Jadi segitu mudahnya. Yes, enak, gampang, lu nggak perlu capek-capek ngarah-ngarahin ke depan, ke samping, kanan, kiri, karena dia akan prosesnya itu nanti di editingnya terakhiran. Gampang. Buat awal-awal mungkin lu perlu yang namanya adaptasi, tapi lama-lama lu ngerti lah, bisa lah gitu ya. Dengan dia punya yang namanya aplikasi Insta360 yang sangat mudah menurut gua, dan banyak juga fitur-fitur di dalam aplikasinya bikin makin keren aja videonya gitu ya. Nah, terus apalagi nih yang gua rasain selama setahun? Yang jelas memang kamera ini
teman-teman perlu tahu ya, kamu perlu tahu, kamera benar-benar bisa jadi temen lu kemana-mana. Artinya adalah ya, oke, ini mati sendiri ya. Jadi bisa jadi teman lu kemana-mana untuk bantuin abadiin segala macam hal yang lu pengen ambil. Dalam bentuk video, dalam bentuk foto. Dan hasilnya pasti juga keren. Gitu, yang gue alamin adalah seperti itu. Jadi gue nggak pernah ketinggalan kamera ini kemanapun gue pergi, pasti akan selalu gue bawa. Karena sekali lagi bentuknya kecil, bisa gue bawa kemana-mana, dan sangat-sangat compact gitu. Nah, terus kekurangannya apa sih? Ya, kekurangannya adalah, ya menurut gue adalah pada saat editing aja sih. Ketika editing memang cukup memakan waktu untuk mendownload dari kamera ini ke aplikasi. Karena dia hanya, gue pribadi ini lewat WiFi ya, jadi connectingnya lewat WiFi. Jadi gue nggak pakai kabel data. Jadi ya memang cukup lama gitu. Kemudian setelah lama ngedownloadnya, lo harus editing lagi, nanti diproses reframingnya lagi, nanti ya itu memakan waktu juga. Jadi ya tetap lo harus punya waktu untuk edit lagi. Ketika memang lo orang yang nggak suka ngedit-ngedit, ya memang akan akan menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu. Nah, kemudian ada lagi nih yang gue rasain adalah ketika lo pakai ini, memang sometimes dia akan terasa panas, kameranya akan terasa panas. Tapi selama ini ya gue ngerasa fine-fine aja, nggak terlalu signifikan untuk pengalaman gue. Tapi ada beberapa pengalaman temen yang pakai kamera ini, ketika dia lupa matiin, makanya gue harus make sure banget dia masukin ke dalam, tapi lupa dia belum matiin, masih tetap nyala gitu ya. Akhirnya adalah baterainya meleleh. Wah, itu jangan sampai kejadian deh, jangan sampai kejadian. Makanya make sure banget ketika lo matiin, ya bener-bener mati gitu ya. Dan kemudian kalau pas lagi editing, ya gue make sure untuk tidak editing pada saat masih terkoneksi ke sini. Jadi gue download, gue matiin, baru gue edit. Itu pengalaman gue selama beberapa bulan, ya hampir setahun ini gue pakai Insta360 ini. Kemudian apalagi ya yang gue rasain, ya namanya kamera 360, pastinya lu akan amazed gitu ya dengan hasil yang lu dapetin setelah lu ngerekod pakai ini gitu. Gue pakai juga buat motovlog ya, gue pakai buat motovlog juga bisa, karena flow state stabilization-nya gila, keren, bener-bener gue acungin jempol. Kenapa? Karena bener-bener stabil men. Jadi kamera ini bener-bener bisa banget memuaskan ya keinginan kita untuk dapat hasil yang stabil, yang bagus. Jadi flow state-nya ini ya gue acungin jempol buat Insta360 ini. Nah, kemudian apalagi nih selama setahunan ini gue pakai, yang gue alamin ya, yang gue rasain. Jujur, gue pribadi gue puas banget sih dengan kamera Insta360 ini. Dia bisa dipakai buat kamera 360, ya buat 360 derajat, bisa juga buat yang 150 derajat. Jadi buat satu apa namanya, point of view aja gitu, tinggal lu pilih aja gitu. Jadi lu bisa pilih. Jadi itu enaknya punya kamera ini. Gue pribadi gue puas sih pakai Insta360 One X2 ini. Sekarang ada lagi sih keluaran One RS ya, yang terbaru nih, yang dengan kamera Leica. Gue pribadi belum begitu tertarik untuk mengupgrade itu ya, karena gue liat kayak bentuknya lebih gede, jauh lebih gede daripada ini. Jadi menurut gue ini compact banget, kecil, nggak gede-gede banget. Ya, sangat-sangat bisa untuk memuaskan nafsu gue untuk moto ataupun buat making video. Gitu. Oh ya, dari hasil suaranya gimana? Suaranya bagus, kameranya juga dilengkapi dengan, gue boleh bilang untuk audionya ya, untuk mikrofonnya sangat bagus, bisa buat vlogging juga. Jadi buat lo gak usah khawatir. Walaupun gue juga ada satu keinginan untuk nambahin mikrofon adapter, jadi biar lebih, ya suaranya bisa kedengaran lebih jelas gitu. So buat kamu yang lagi
galau gitu ya, lagi gue beli kamera apa ya, kalau emang lo ada dananya ya, gue pribadi sangat rekomendasiin ini. Beli aja, beli gitu ya. Cuman satu hal ya, hati-hati banget dengan kameranya karena dia kan ngejendol gitu ya. Jadi kalau naruh lo hati-hati. Apalagi kalau misalnya lo nggak pakein lens guard, gue pakai lens guard, itu aja gue masih hati-hati banget. Jadi buat lo kalau pakai kamera ini hati-hati dengan lensanya karena dia ngejendol. Kalau lo taruh di bidang yang datar, ini pasti akan mentok kan. Nah itu kan bisa scratch gitu. Gue pribadi, ini adalah salah satu barang yang gue sayang, jadi gue akan jaga banget, dan gue hati-hati banget ketika pakai ini kamera. Ketika ada teman mau minjem, ya gue pribadi, ya jujur aja, kalau orang yang nggak biasa pakai kamera ini, gue nggak mungkin kasih pinjem, karena ya risikonya juga cukup gede gitu ya, karena gue nggak mau ada risiko aja. Jadi pribadi, buat gue, ini bener-bener gue sayang banget kameranya. Satu karena harganya juga lumayan dong ya. Yang kedua ya karena ya gue bener-bener jaga barang kesayangan gue ini biar tetap bisa jadi barang yang bisa mensupport hobi gue gitu. Bisa main sepatu roda pakai kamera, bisa jalan, bisa vlogging dan lain sebagainya. So ya udah, kalau misalnya lo lagi bener-bener lagi cari kamera 360 yang cocok buat lo kayak gimana, ini kamera bisa banget sih lu dapetin dan lu beli langsung gitu ya. Kalau harganya cocok, why not gitu. Oke, ini dari gue, pengalaman selama setahun terakhir gue pakai kamera Insta360 One X2 ini. Semoga ya bisa kasih gambaran buat lu yang lagi cari info buat buat tadi ya. Lu mau beli handphone, lu mau beli kamera gitu, udah nggak fokus nih, kayaknya gue harus segera makan bakso lagi. Oke, segitu dari gue. Thank you udah lihat video gue ini, semoga menginspirasi dan buat lu jadi pengen juga beli kamera Insta360 yang keren ini. Felix signing out, bye.